Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang produksi massal, produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12 bab 1. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, monggo di subscribe dulu ya. Kompetensi dasar 3.10 menganalisis perencanaan produksi massal. 4.10 membuat perencanaan produksi massal. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini diharapkan 1. Siswa dapat memahami tentang produksi massal. 2. Siswa dapat mengidentifikasi tentang perencanaan produksi massal. 3. Siswa dapat mengidentifikasi rancangan produksi massal. 4. Siswa dapat mengidentifikasi tahapan produksi massal. 5. Siswa dapat menganalisis dan mempresentasikan proses produk suatu perusahaan. 6. Siswa dapat membuat dan mempresentasikan rancangan produk sesuai jurusan. Apa pengertian produksi massal? Sebutan yang diberikan kepada sebuah metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Sifat-sifat produk massal yaitu produk yang dihasilkan berjumlah besar. Sistem produksi disesuaikan pada urutan, tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Persediaan bahan produk lebih sedikit. Bahan-bahan dipindah menggunakan mesin pembuat produk bersifat khusus. Sekarang kita telah sampai di perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Perencanaan produksi meliputi hal-hal sebagai berikut. Mempersiapkan rencana produksi mulai dari tingkat agregat untuk seluruh pabrik yang meliputi perkiraan permintaan pasar dan proyeksi penjualan. Membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi. Merencanakan produksi dan pengadaan komponen yang dibutuhkan dari luar dan bahan baku. Menjadwalkan proses operasi setiap order pada stasiun kerja terkait. Menyiapkan jadwal penyelesaian setiap order kepada para pemesan. Jenis perencanaan produksi. Perencanaan produksi jangka pendek. Perencanaan operasional, yaitu penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun mendatang atau kurang dengan tujuan yang mengatur penggunaan tenaga kerja, persediaan bahan dan fasilitas produksi yang dimiliki perusahaan pabrik. Oleh karenanya, perencanaan produksi jangka pendek berhubungan dengan peraturan operasi produksi, penentuan tingkat kegiatan. Maka perencanaan ini disebut juga dengan perencanaan operasional. Perencanaan produk jangka panjang, yaitu penentuan tingkat kegiatan produksi lebih daripada 1 tahun, biasanya sampai dengan 5 tahun mendatang, dengan tujuan untuk mengatur pertambahan kapasitas peralatan atau mesin-mesin, ekspansi pabrik dan perkembangan produk. Fungsi dan tujuan perencanaan produksi. Menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan sebagai alat ukur performasi proses perencanaan produksi. Menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Mengatur persediaan produk. Jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. Selanjutnya 5 dimensi untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk.
1. Kualitas produk. 2. Biaya produk. 3. Waktu pengembangan produk. 4. Biaya pengembangan. 5. Kapabilitas pengembangan. Tahapan produksi massal. 1. Market research dan feasibility study market research. 2. Brainstorming. 3. Menentukan tujuan dan batasan produk. 4. Menggambar produk. 5. Review produk. 6. Membuat prototipe sampel. 7. Dicoba. 8. Produksi massal. Kesimpulan, pengertian produksi massal. Produksi massal adalah sistem produksi barang secara terus-menerus dengan kuantitas barang yang berskala besar. Dalam produksi massal, perusahaan manufaktur dapat menghasilkan ratusan bahkan ribuan produk secara bersamaan. Proses produksi massal biasanya dilakukan oleh perusahaan industri besar dan pabrik dengan ratusan karyawan. Apalagi aliran produk selalu berjalan secara terus-menerus, sehingga tidak mengherankan kalau suatu pabrik besar dapat menghasilkan begitu banyak produk dalam waktu yang singkat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.